Selamat siang adik-adik, selamat hari Minggu, waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik semua siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan dan juga memberikan persembahan. Dengan sikap berdoa, mari kita mulai ibadah kita pada siang hari ini. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama Tuhan. Kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh besar kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kami. Kalau kami masih boleh beribadah bersama-sama, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan sucikan dan kuduskan hati kami, supaya pujian kami, kasih kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari adik-adik, kita mau menyanyikan pujian yang mengingatkan kita betapa Yesus mengasihi kita sampai Dia mau merelakan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jesus love me. Jesus love me, yes I know, for the Bible tell me so. Little ones to Him belong, we are weak but mengasihi kamu. Ya, dari firman Tuhan yang mengatakan betapa besarnya Yesus mengasihi kita. Firman Tuhan di dalam Alkitab juga mengatakan betapa Tuhan itu berkuasa mengatasi langit dan bumi, karena Dia adalah pencipta dan pemelihara dunia sampai dengan hari ini. My God is so big. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big,
Ada satu lagi yang bilang bahwa apa ya ciptaan Tuhan? Nah, ada di sekeliling kita, ada pepohonan, ada binatang yang belalainya panjang, apa itu namanya? Gajah ya. Kita mau nyanyikan lagu ini ya, My God is so big. Dia yang menciptakan pohon, binatang-binatang. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God made the trees, my God made the seas, my God made the elephant too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Ya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan kita. Sambil kita terus mengingat, mengucap syukur dalam segala hal dan berdoa. Hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang, amin. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang kuduskan dan sucikan, pakailah persembahan kami, hati kami, tubuh kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati orang tua kami di dalam pekerjaan dan di dalam mengikut Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cicila ini mau kembali mengingatkan, hari Kamis kita akan bertemu kembali untuk bersekutu bersama-sama. Hari Kamis pukul 6 sore, harap adik-adik menyiapkan Alkitab dan juga dengan berpakaian yang rapi, yang sopan, kita akan kembali beribadah pada Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau terus mengingat kalau Tuhan adalah gembala yang menuntun domba-dombanya, yang mencari dombanya yang hilang dan diselamatkan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan
kami. Engkau yang mencari dan menyelamatkan kami yang hilang. Engkau yang memuaskan, Engkau yang menuntun kami di jalan yang benar, Engkau yang menyediakan apa yang kami perlukan. Kami mau mendengar suara Tuhan, kami mau mengikuti Gembala Agung kami, yaitu Tuhan Yesus. Berkati pemberitaan firman Tuhan, pakailah Cici dan Koko untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pakai kami semua untuk mengerti, mendengar, percaya, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang Cici mau kita berdoa terlebih dahulu. Mana sikap doanya yang baik? Yuk, lipat tangan dan tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Cici mau cerita tentang satu tokoh yang namanya Yusuf. Siapa tadi namanya? Yusuf. Iya, Yusuf ini punya koko-koko yang banyak. Tapi koko-kokonya ini semuanya pada jahat sama Yusuf. Nah, siapa yang di sini punya koko, punya cece? Nah, kalau Yusuf juga sama, dia punya koko. Tapi koko-kokonya tadi apa? Bad sama Yusuf, jahat. Sampai Yusufnya itu dijual ke Mesir. Papanya tanya koko-kokonya, kemana Dede Yusuf? Nah, koko-kokonya malah bohong, bilangnya Yusuf sudah mati. Padahal Yusufnya dijual sama koko-kokonya ke Mesir. Jahat ya? Bad. Iya. Nah, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sampai di Mesir, Yusuf menjadi orang yang berkuasa atas Mesir. Nah, Tuhan sangat-sangat menyertai Yusuf. Sampai suatu ketika, di Mesir lagi banyak banget makanan. Saking banyaknya, Yusuf pun menyuruh banyak orang untuk simpen-simpenin makanannya. Kenapa? Agar suatu hari kalau misalkan terjadi kelaparan, terus makanan udah nggak ada, Mesir tetap ada makanan. Makanya karena lagi banyak-banyaknya makanan, Yusuf suruh orang-orang untuk simpen-simpenin dulu makanannya. Nah, nih, Cici kasih lihat gambarnya. No, akhirnya orang-orang pada simpenin makanannya yang banyak. Nah, bener aja. Gak lama kemudian ya adik-adik, beberapa tahun kemudian, ternyata apa yang ditakutkan Yusuf terjadi. Akhirnya terjadi kelaparan. Siapa yang di sini pernah lapar? Pernah ya? Pasti pernah lapar ya? Bayangin kalau nggak ada makanan sama sekali, udah lapar, terus habis itu nggak ada makanan, gimana tuh? Lama-lama kalau nggak makan bisa mati. Nah, suatu ketika terjadi kelaparan, makanan udah nggak ada. Tetapi di Mesir, karena Yusuf sudah menyimpan banyak makanan, di Mesir tetap ada makanan yang banyak. Nah, sampai banyak orang yang datang dari jauh-jauh tempatnya. Buat datang ke Mesir, buat apa? Buat beli makanan. Buat dapetin makanan. Karena mereka tahu Mesir masih banyak makanannya. Karena Mesir udah menyimpan makanan yang banyak. Makanya banyak orang yang datang ke Mesir. Nah, suatu ketika, ya tuh, lihat gambarnya tuh. Banyak orang yang datang untuk dapetin makanan. Suatu ketika nih adik-adik, gak cuma orang-orang yang banyak itu yang kelaparan, tetapi papanya Yusuf, koko-kokonya Yusuf, semuanya juga kelaparan.
kelaparan. Mereka nggak bisa dapetin makanan. Nah, sampai akhirnya suatu ketika mereka mendengar kalau di Mesir itu lagi banyak makanan. Nah, papanya Yusuf suruh koko-kokonya untuk pergi ke Mesir untuk dapetin makanan. Karena makanan sudah tidak ada, cuma ada di Mesir. Mereka harus ke Mesir buat dapetin makanan. Suatu ketika koko-kokonya datang ke Mesir. Udah datang ke Mesir, lagi baris nih. Mereka baris. Mereka mau dapetin makanan, mereka ngantri. Nah, pas lagi baris, dari jauh Yusuf lihat. Yusuf kayak kenal tuh, itu siapa ya? Kok orang-orangnya kayak kenal? Terus pas dia lihat lagi, itu kayak koko-kokonya. Ternyata benar itu adalah koko-kokonya. Yusuf masih kenal sama koko-kokonya. Tetapi koko-kokonya sudah tidak mengenali wajah Yusuf. Udah lupa, ini siapa ya? Ini bukan Yusuf. Dia udah nggak ingat siapa Yusuf. Dia udah nggak ingat bagaimana muka Yusuf. Tapi Yusuf masih ingat koko-kokonya. Nah, pas udah di depan Yusuf nih, koko-kokonya nih. Koko-kokonya mau dapetin makanan. Nah, akhirnya dapat gak makanannya? Dapat adik-adik. Akhirnya mereka dapat makanannya, mereka pulang. Sudah mereka pulang, mereka udah bawa makanannya nih. Gak lama, makanan kalau dimakan lama-lama bisa habis. Makanannya sedikit demi sedikit dimakan lama-lama bisa habis. Nah, dan benar saja lama-lama beneran habis makanannya. Sampai akhirnya papanya Yusuf bilang ke koko-kokonya, makanan sudah habis lagi. Kalian pergi ke Mesir lagi untuk dapetin makanan lagi. Sampai akhirnya koko-kokonya pun datang ke Mesir lagi. Pas koko-kokonya datang lagi ke Mesir mau dapetin makanan, Yusuf malah mengajak mereka makan terlebih dahulu. Dikasih makanan buat mereka makan. Diajak makan bareng, diajak makan sama-sama. Setelah makan, kan ingat ya tadi koko-kokonya nggak inget sama Yusuf. Dia nggak tahu kalau itu Yusuf. Tapi Yusuf tahu itu koko-kokonya. Nah, selesai makan, Yusuf pun memperkenalkan diri kepada koko-kokonya. Dikasih tahu, kalau ini aku tuh Yusuf loh, aku tuh adik kalian loh. Kalian inget gak? Aku nih adik kalian Yusuf. Nah, koko-kokonya pun gimana? Kaget. Dan takutnya Yusuf nanti menghukum mereka. Karena mereka udah begitu bad, udah begitu jahat kepada Yusuf. Mereka takut koko-kokonya tuh, lihat tuh. Setelah Yusuf kasih tahu, ini saya Yusuf, mereka takut karena mereka takut dihukum. Kira-kira nih adik-adik, Yusuf akan menghukum koko-kokonya enggak? Tentu tidak. Yusuf mengampuni koko-kokonya. Yusuf tahu koko-kokonya salah, tetapi Yusuf tidak mau berbuat jahat kepada koko-kokonya. Karena menurut Yusuf, Tuhan memakai segala cara agar dia bisa membantu keluarganya. Tuhan bisa memakai banyak cara. Koko-kokonya jahat kepada Yusuf. Nah, Tuhan tetap memakai cara tersebut. Walaupun koko-kokonya jahat kepada Yusuf, Tuhan masih mau memakai keadaan itu agar Yusuf bisa menolong keluarganya dari kelaparan suatu saat nanti. Dan ternyata benar, Yusuf menolong keluarganya dari kelaparan. Mereka pun bisa dapat makan. Mereka pun nggak kelaparan, dapat makanan. Nah, ketika Yusuf sudah memperkenalkan dirinya, akhirnya Yusuf pun menyuruh koko-kokonya untuk pulang lagi. Pulang. Tapi nanti balik lagi ya. Balik lagi tinggal di sini, tinggal di Mesir. Agar papanya juga bisa tinggal di sini bareng-bareng sama Yusuf. Disuruh pulang lagi koko-kokonya.
jemput papa. Ya, jemput papanya yang sudah tua, biar tinggal sama-sama di sini, di Mesir. Dan benar aja, koko-kokonya pulang, jemput papanya, dan akhirnya papanya pun tinggal di Mesir. Ketemu sama Yusuf lah, lagi papanya sangat senang. Dia pikir Yusuf sudah mati. Ya, dia pikir dari dulu Yusuf sudah mati, ternyata anaknya Yusuf masih hidup. Dan akhirnya mereka pun tinggal di Mesir bersama-sama. Nah, adik-adik, apa sih yang Cici mau kasih tahu hari ini? Kalian lihat deh, bagaimana Yusuf dipakai oleh Tuhan, ya, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penyelamat keluarganya. Walaupun dia, terus kalian lihat lagi, walaupun dia udah dijahatin sama koko-kokonya, tetapi dia tetap mau bersetia, dia tetap mau taat kepada Tuhan. Dia nggak marah-marah. Kenapa sih Tuhan aku dijahatin terus? Hidup aku dijahatin terus sama koko aku. Dia nggak marah-marah ya, tetapi dia malah tetap taat kepada Tuhan. Malah Tuhan memakai dia lebih lagi di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, terus kalian lihat lagi. Kalau Yusuf itu juga mengampuni orang-orang yang jahat kepada dia. Nah, kita pun juga sama, kalau ada orang yang jahat sama kita, kita pun juga tetap harus mengampuni mereka. Sama seperti Tuhan Yesus yang mengampuni dosa-dosa kita, manusia yang berdosa. Ya, nah kalau sudah, Cici mau ajak kita nyanyi satu lagu. Lagunya itu Yesus disalibkan karena kasih-Nya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena kasih-Nya, Dia tebus dosaku. Iya, Yesus disalibkan karena kita. Dia mau mengampuni orang-orang yang jahat, yaitu kita juga manusia yang berdosa. Seringkali kita lupa kalau kita mempunyai Tuhan yang begitu besar, yang begitu baik. Oke, kalau sudah, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan dan tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman hari ini. Kami boleh diingatkan kembali kalau kami harus mengampuni orang yang jahat kepada kami, agar kami boleh mempunyai sifat yang serupa dengan Tuhan. Kami juga bersyukur kalau kami mempunyai Tuhan yang mengampuni kami, yang memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.